Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam Mimbar Desa Merdeka. Saatnya kita bicara Daulat Desa. Menarik beberapa waktu yang lalu ketika ada kebijakan tentang kewajiban untuk mengalokasikan dana desa 40% untuk bantuan langsung tunai, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk penanganan COVID, dan sepertinya untuk yang 40% sudah cukup jelas kebijakan-kebijakannya. Yang 20% ketahanan pangan ini masih menjadi beberapa pertanyaan dari kerabat desa tentang bagaimana program-program apa yang bisa dialokasikan di 20% ketahanan pangan nabati dan hewani. Dan pada kesempatan malam hari ini di ruang yang berbahagia ini kita sudah kehadiran Pak Aris Jamiat dari Kementerian Keuangan untuk bisa memberikan pencerahan atau memberikan informasi-informasi, dan semoga nanti masih cukup waktu untuk kemudian sharing atau berbagi informasi. Sebenarnya ada pertanyaan apa nih di teman-teman di lapangan ketika kemudian agenda tentang pengalokasian yang 20% ini, kebijakannya seperti apa dan seterusnya. Kita juga mengundang dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Konfirmasi terakhir tadi dari Kementerian Desa, Pak Win akan bergabung. Kita masih menunggu bergabungnya Pak Win yang dari Kementerian Desa. Semoga forum malam hari ini bisa menjadi forum untuk kemudian saling berbagi informasi dan menjadikan agenda, memudahkan teman-teman di desa, teman-teman pendamping desa untuk bisa memberikan pendampingan untuk teman-teman pendamping, ya, memberikan pendampingan ke pemerintah desa bagaimana tentang penyusunan rencana penganggaran dari desa masing-masing. Pak Aris sudah bisa bergabung? Ya, sudah bergabung, tapi mungkin sepertinya sedang ada kegiatan yang lain. Oke. Oke, selamat malam Pak Aris. Terima kasih sekali ini sudah berkesempatan kesekian kalinya untuk bisa sharing dengan teman-teman, karena ini sepertinya responnya luar biasa. Teman-teman kalau dari chatting absen ini banyak teman-teman PLD, PD, ada juga dari TA, juga dari pendamping profesional, dari teman-teman Kemendes banyak yang bergabung. Kita juga berharap semoga nanti Pak Win juga bisa bergabung dari Kementerian Desa. Ada Bu Yayu juga, ini nggak tahu nanti Bu Yayu berkenan ikut berbicara atau mungkin hanya memantau acara kita. Sebelumnya silakan Pak Aris untuk bisa memberikan informasi-informasinya seputar pengalokasian yang 20% ini, karena ada beberapa pertanyaan yang kemudian timbul di teman-teman. Bolehkah ini nanti dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang pertanian dan seterusnya. Yang jelas teman-teman sangat menunggu penjelasan-penjelasan dari Pak Aris, dan juga mungkin mestinya dari Kementerian Desa dan juga Kementerian Dalam Negeri, karena memang kalau mungkin penganggaran atau mata kegiatannya itu nggak sesuai, nanti akan ada kesulitan masuk di sistem dan seterusnya. Mungkin Pak Aris bisa memberikan informasi-informasinya. Silakan sepenuhnya Pak Aris. Ya, terima kasih Pak De Koco, Bapak-Bapak dan Ibu Kepala Desa, tentunya yang saya hormati, dan juga teman-teman pendamping desa maupun pendamping lapangan, dan semua teman-teman mungkin dari
dari Dinas PMD yang bisa atau berkesempatan hadir malam ini. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Pak D, ini saya juga senang sekali ini masih diberikan nikmat sehat ketemu dengan teman-teman kepala desa tentunya, dan kita bisa bincang-bincang mengenai dana desa. Tentunya juga nanti akan kita coba bedah bagaimana penggunaannya, terutama untuk yang ketahanan pangan dan hewani. Tapi mungkin memang seperti yang Pak D sampaikan tadi, sebenarnya yang paling tepat untuk menyampaikan ini harusnya dari Kementerian Desa, karena memang sebagai gambarannya Bapak-bapak Ibu sekalian, di pemerintah pusat itu sebenarnya ada 3 institusi yang menangani atau mengawasi dan juga melakukan pembinaan terkait dengan pemerintahan desa dan juga termasuk dana desa di dalamnya. Ada kami di Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi dalam rangka untuk menganggarkan atau memproses bagaimana supaya dana desa itu setiap tahun bisa muncul di dalam APBN kita dan bisa diterima oleh pemerintah desa. Jadi di Kementerian Keuangan itu kami bertanggung jawab untuk masalah penganggaran, termasuk menghitung alokasi sampai ke dana desa itu per desa, kemudian juga menyalurkan dana desanya, atau dilakukan verifikasi oleh APIP, Pemda atau daerah. Nah, kemudian pihak yang kedua ini adalah Kementerian Desa. Nah, Kementerian Desa sebenarnya memiliki tugas fungsi atau area yang menjadi kewenangannya Kementerian Desa itu adalah bagaimana mengarahkan agar dana desa itu digunakan sesuai dengan prioritasnya pemerintah. Kita tahu bahwa Bapak Ibu sekalian di dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 itu disebutkan bahwa dana desa itu prioritas penggunaannya itu sementara ini ya Bapak Ibu ya, itu masih untuk infrastruktur dan juga untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi ya dua bidang itulah yang menjadi pokok yang sangat prioritas yang menjadi tujuan pemerintah dalam rangka untuk mengarahkan penggunaan dana desa. Nah, ini lebih kepada Kementerian Desa. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kementerian Dalam Negeri ini ruang kewenangannya ada di dalam rangka untuk mengawasi bagaimana sistem pemerintahan dan juga tata kelola keuangan desa. Nah, jadi 3 institusi ini, Bapak Ibu sekalian, Pak D, ini adalah 3 institusi yang saling berkaitan. Jadi sama-sama memiliki tanggung jawab dan kemudian juga sama-sama memiliki kewenangan dalam kita mengawal kebijakan yang ada di pemerintah pusat yang disinkronisasi dengan kebijakan yang ada di pemerintah desa. Nah, itu gambarannya awal Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita masuk ke dalam topik kita pada hari ini. Di masa pandemi COVID-19, menurut saya mungkin saya ada sedikit tayangan, tapi mungkin ini tidak terlalu to the point ya Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai entry point saja. Nanti saya share. Mohon maaf, apakah bahan saya sudah kelihatan ya? Sudah, lanjut Mas. Nah, jadi kita bicara mengenai kebijakan dana desa di tahun 2022, khususnya nanti masalah program ketahanan pangan dan hewani. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, seperti saya sampaikan tadi bahwa kami di Kementerian Keuangan di tahun 2021 kemarin, sejak bulan Maret, itu kita sudah menghitung yang namanya indikasi kebutuhan dana desa. Itu yang nanti kita akan bawa untuk pembahasan dengan Badan Anggaran DPR RI. Nah, di dalam pembahasan dengan DPR itulah Bapak Ibu sekalian, pemerintah bersama dengan DPR, dengan Badan Anggaran, itu melihat aspek-aspek mana saja yang penting, yang urgent untuk bisa kita bawa di dalam mengelola kebijakan mengenai penggunaan dana desa.
Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa untuk kebijakan dana desa di tahun 2020 itu sendiri, sebenarnya kita untuk ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah kita melakukan penyempurnaan kebijakan pengalokasian. Kembali lagi saya sampaikan ini karena inilah domainnya kami di Kementerian Keuangan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan dana desa. Nah, kita tahu di dalamnya itu nanti ada program untuk Perlinsos ya, atau BLT Desa yang selama ini sudah kita lakukan. Kemudian juga ada program ketahanan pangan dan hewani. Ya. Ada juga kegiatan penanganan COVID-19 dan juga termasuk nanti dalamnya adalah program-program sektor prioritas lainnya, termasuk dalamnya adalah untuk masalah penurunan angka stunting. Nah, kalau dari sisi data, kami juga melakukan perbaikan ya dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar basis data atau kualitas basis data desa itu akan semakin baik sehingga nanti akurasi kita untuk mengalokasian akan semakin baik juga. Nah, kemudian yang lainnya adalah kita tetap melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan pengenaan sanksi. Ini juga terus kami lakukan kajian seberapa jauh efektivitas dari penerapan sanksi berupa penghentian penyelenggaraan desa untuk kepala desa yang tersangkut dengan masalah penyalahgunaan dana desa. Termasuk juga dalamnya adalah apabila terdapat desa-desa yang secara kalau saya bilang secara hukum itu sebenarnya bermasalah atau bisa saja secara administratif dia bermasalah. Nah, 4 hal inilah Bapak-Bapak Ibu sekalian yang kita sebut dengan kebijakan dana desa yang kita laksanakan di tahun 2022 ini. Nah, kemudian lanjut di dalamnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan poin nomor 2 mengenai penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan. Ini dikuatkan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 mengenai APBN 2022 sudah disebutkan bahwa kita bahas apa yang kita sepakati dengan Badan Anggaran DPR RI, itulah yang kita muat dalam Undang-Undang APBN. Nah, salah satu yang diatur adalah bagaimana kita memprioritaskan pemanfaatan dana desa itu untuk 4 hal ini, ya, termasuk adalah program ketahanan hewani. Nah, kembali lagi untuk ketahanan pangan hewani, termasuk untuk BLT Desa dan COVID, ya, itu sudah kita muat di dalam Perpres nomor 104 tahun 2021 mengenai rincian APBN 2022. Disebutkan di situ ada perlindungan sosial yang berupa BLT Desa 40% minimal, kemudian untuk program tahanan pangan dan hewani minimal 20%, kemudian dukungan pendanaan COVID minimal 8%, dan juga untuk program sektor prioritas lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang program ketahanan pangan dan hewani, sebenarnya ini yang menjadi landasan filosofi dari penerapan earmark sebesar minimal 20% ini adalah ketika kita melihat bahwa sektor pertanian atau untuk sektor ketahanan pangan dan hewani itu sebenarnya adalah salah satu sektor yang kalau kita lihat berdasarkan data statistik yang diterbitkan oleh BPS, ini adalah salah satu sektor yang bisa bertahan dengan baik di dalam masa pandemi COVID-19. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian, dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini banyak sekali atau besar sekali pengaruhnya terhadap baik itu masyarakat, kemudian juga kepada ekonomi kita, baik itu ekonomi yang ada di skala regional maupun yang ada di skala nasional. Nah, bahkan juga skala internasional. Jadi memang hampir semua negara yang terkena pandemi COVID-19 itu pasti terkena dampak secara ekonomi dan juga secara sosial. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melihat fakta bahwa masyarakat yang terkena dampak ini membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, maka oleh karena itulah pemerintah melalui dana desa salah satunya memberikan atau berkontribusi untuk menangani berbagai kendala atau berbagai permasalahan yang muncul akibat pandemi COVID-19 tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat bahwa ketahanan pangan dan hewani ini adalah salah satu yang menjadi pokok kebutuhan masyarakat, maka tentunya pemerintah bersama dengan Badan Anggaran DPR itu menginginkan agar dana desa itu bisa juga memberikan kontribusi. Bagaimana caranya? Itu adalah kita memberikan mandat kepada pemerintah desa agar menggunakan dana desanya untuk melaksanakan program-program yang arahnya itu kepada program yang ketahanan pangan dan maupun hewani. Apa saja kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam program ketahanan pangan dan hewani?
Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di dalam pembahasan-pembahasan yang kami lakukan dengan DPR, dengan Badan Anggaran DPR, sebenarnya yang menjadi gambaran itu adalah bagaimana supaya kegiatan-kegiatan itu mengarah kepada hal-hal yang sifatnya itu bisa memberikan dampak positif kepada sektor pangan dan hewani. Misalnya untuk pertanian, pertanian itu sebenarnya luas sekali karena dari bidang atau dari sektor pertanian itu akan mendapatkan atau menghasilkan banyak hal yang terkait dengan ketahanan pangan, apakah itu untuk beras atau untuk yang lainnya gitu ya. Kemudian juga termasuk untuk peternakan, ya, apakah itu termasuk perikanan. Peternakan itu termasuk dalamnya adalah misalnya kita membudidayakan hewan ternak, baik sapi, ayam, dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian-bagian yang kita masukkan di dalam program ketahanan pangan dan hewani, sehingga dengan adanya program ini, Bapak Ibu sekalian, diharapkan masyarakat kita itu bisa bertahan, bahkan bisa berkontribusi terhadap masyarakat yang lainnya. Kalau misalnya pangan dan hewani ini di masing-masing desa itu baik, nah tentunya ini juga akan mendukung ketahanan pangan secara nasional. Nah, itulah yang menjadi filosofinya kenapa di dalam Perpres 104 dan juga termasuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 disebutkan bahwa dana desa itu diprioritaskan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani. Nah, itu kira-kira yang menjadi landasan filosofi dari kenapa dana desa itu kita refocusing untuk penggunaannya untuk ketahanan pangan dan hewani, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di dalam ini nggak kelihatan, mohon maaf. Nah, di dalam PMK 190 pasal 34 dan pasal 35 kita memang Kementerian Keuangan memang hanya sedikit saja menjuplik bagaimana arah penggunaan untuk ketahanan pangan hewani itu, Bapak Ibu sekalian. Yang diatur dalam PMK 190 ini hanya terkait dengan bagaimana pemerintah desa menganggarkan kegiatannya. Nah, tentunya ini nanti mungkin kalau Bu Yayu bisa menyampaikan, mungkin nanti Bu Yayu dari Kementerian Dalam Negeri bisa lebih menjelaskan bagaimana pola penganggaran di dalam APBDes, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam program ketahanan pangan dan hewani. Nah, kemudian juga apabila nanti pemerintah desa sudah menganggarkan, tentunya ini perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Ya. Tentunya penyesuaian itu dilakukan nanti sesuai dengan karakteristik desa kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya kalau desa kita itu karakteristiknya lebih kepada bidang pertanian, misalnya sawah ya untuk padi, maka nanti arahnya ke sana. Arahnya lebih kepada mendukung apa yang menjadi potensi di desa kita masing-masing. Kemudian juga kalau misalnya desa kita ada di wilayah pesisir misalnya, maka dicarilah mana nanti kegiatan-kegiatan ketahanan pangan dan hewani yang memang menjadi potensi yang ada di desa-desa di wilayah pesisir. Begitu seterusnya. Nah, itu yang kita masukkan dengan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desanya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tentunya untuk penggunaan dana desa nanti tetap berpedoman kepada peraturan yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Desa dan PDTT, yaitu peraturan desa nomor 7, peraturan Menteri Desa PDTT nomor 7 tahun 2021 tetap bertanggal 22. Nah, lanjut kemudian Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mungkin kami ambil dari Permendes nomor 7 2021 tadi, bahwa memang prioritas penggunaan dana desa untuk program pangan ini ternyata sudah masuk di dalam kegiatan percepatan pencapaian SDG desa. Jadi ada pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa dan juga program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Jadi program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Nah, inilah kemudian beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil atau bisa kita jadikan sebagai guidance untuk menentukan mana kegiatan yang memang masuk di dalam program ketahanan pangan dan hewani. Misalnya untuk penguatan ketahanan pangan hewani meliputi pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. Kemudian juga untuk pembangunan lumbung pangan desa. Kemudian juga untuk pengolahan pasca panen, penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Busdes. Nah,
inilah kira-kira yang breakdown atau rincian-rincian yang memang masuk di dalam program atau kegiatan yang masuk di dalam kelompok dan hewan. Nah, tentunya nanti pelaksanaannya kalau dia memang perlu kita lakukan melalui kelompok masyarakat atau nanti kita akan melakukan melalui pemberdayaan BUMDes, itu tentunya adalah salah satu cara-cara yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kelompok program ketahanan pangan dan hewani. Nah, inilah kira-kira Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang sekilas gambaran singkat dari saya, lebih pada filosofia pemerintah menetapkan agar dana desa digunakan sebanyak minimal 20% untuk ketahanan pangan hewani. Nah, kemudian saya akan sedikit mungkin mengkuat ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami, ya, bukan di dalam forum ini, tentu Bapak Ibu sekalian, itu terkait dengan masalah adanya menanyakan mengenai apakah kalau desa tidak menganggarkan 20%, itu kemudian ada pengenaan sanksinya. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di dalam Peraturan Menteri Keuangan 190 maupun di dalam Perpres 104, bahkan di dalam Undang-Undang 6 tahun 2021, sebenarnya terhadap irmak dana desa yang ada 4 kelompok tadi, 40% untuk BLT, kemudian juga 20% untuk ketahanan pangan hewani, kemudian juga 8% untuk COVID, dan sisanya untuk yang program prioritas lainnya, sebenarnya tidak ada ketentuan sanksi terkait dengan desa yang tidak bisa melaksanakan ketentuan tersebut. Begitu juga dengan untuk ketahanan pangan hewani. Bahkan untuk COVID, memang di dalamnya bahkan kita memberikan fleksibilitas kepada desa yang memang tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa membelanjakan sampai dengan 8%. Karena kondisi desanya memang tidak masuk di dalam desa yang skala penularannya atau skala COVID-nya tinggi. Nah, begitu juga dengan ketahanan pangan hewani, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di dalam peraturan-peraturan tadi tidak ada ketentuan mengenai sanksinya. Namun memang kita menginginkan agar pemerintah desa itu bisa melihat dan bisa mengupayakan sejauh mungkin untuk pencapaian penggunaan dana desa 20% tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hanya sekedar informasi saja. Kemarin saya sudah sempat bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa. Beliau sempat menyampaikan juga bahwa ternyata dari Kementerian Desa juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden bagaimana supaya ketahanan pangan hewan ini menjadi perhatian kita sama-sama. Nah, oleh karena itu, menurut hemat kami, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga ada pesan-pesan khusus dari pimpinan kita, dari Presiden, tentunya itu menjadi warning untuk kita, supaya kita bisa lebih fokus dan juga memperhatikan hal-hal tadi. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian, jadi saya tegaskan lagi di sini bahwa untuk pemenuhan 20% ketahanan pangan hewani ini tidak berlaku adanya ketentuan sanksi. Itu yang diatur dalam peraturan kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa nanti kalau nggak bisa 20%, nanti akan ada pidana dan sebagainya, jadi temuan. Saya memastikan bahwa itu tidak akan dilakukan, karena memang kita tidak mengatur ini. Ya, kita tidak mengatur hal tersebut. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, saya harapkan nanti mungkin dari teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, kalau Ibu Yayu atau Pak Winarno bisa lebih detail menyampaikan terkait dengan rincian kegiatan yang mana saja yang masuk dalam program ketahanan pangan hewani, itu akan sangat baik sekali, dan tentunya itu yang menjadi harapan dari Bapak-Bapak Ibu Kepala Desa sekalian. Nah, itu Bapak-Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin tidak terlalu detail mungkin apa yang saya sampaikan, tetapi mungkin itu hanya sebagai gambaran bagaimana kita ingin melaksanakannya di tahun 2022. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Desi, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Kita masih menunggu konfirmasi dari Pak Win untuk bisa bergabung. Ini di komunikasi saya belum ada informasi beliau bergabung, tapi di sini ada Bu Yayu ini dari Kementerian Dalam Negeri.
Mungkin ada yang bisa ditambahkan Ibu sebelum kita buka kesempatan teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu, karena memang ini menjadi menarik karena ada terkait dengan Siskudes yang itu adanya di Kementerian Dalam Negeri ya, Pak Aris ya. Kalau Siskudes itu berarti apa lebih banyak di Kementerian Dalam Negeri ya Pak Aris ya? Betul, Kalau Pak. untuk Bersama dengan ya, BPKP. nah untuk apa? Untuk prioritas memang ada Peraturan Menteri Desa nomor 7 2021, mungkin nanti kita juga apa bisa akan memberikan kesempatan juga nih ke apa Bang Sapana mungkin bisa memberikan pandangannya. Dan yang menarik malam hari ini Pak Aris adalah tadi menyampaikan tentang tidak ada sanksi, artinya tidak apa ini lebih pada harapannya teman-teman di desa memahami betul bahwa ketahanan pangan itu menjadi penting, sehingga alokasikanlah yang 20% itu. Agak berbeda mungkin ya Pak Aris ya dengan yang 40%, karena punya konsekuensi, walaupun bukan sanksi tapi konsekuensi ketika tidak penuh 40% ada konsekuensinya. Tapi kalau yang 20% berarti tidak diatur atas konsekuensi kalau tidak tercapai 20%, atau bagaimana? Mungkin Pak Aris bisa menambahkan sebelum kita ke Bu Yayu. Semoga berkenan berbicara. Ya, betul Pak D. Jadi memang untuk 20%, termasuk yang 8% untuk COVID, itu memang kita tidak mengatur adanya konsekuensi apapun. Jadi memang arahnya lebih kepada kita ingin mendorong. Ya, kita ingin mendorong agar pemerintah desa itu bisa memprioritaskan terhadap dua hal tadi, atau tiga hal dengan yang termasuk MBLT desa. Itu yang harapan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi memang tidak semuanya kita mengatur mengenai adanya konsekuensi atau implikasi terhadap tidak dilaksanakan. Namun memang kita tetap melakukan yang namanya monitoring ya Bapak Ibu sekalian ya Pak Adi. Jadi tetap nanti kita lakukan monitoring, kita lihat bagaimana pelaksanaannya, dan itu tentunya ini akan menjadi bahan untuk evaluasi kita. Nah kira-kira seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan dan bisa saya pastikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Bu Yayu berkenan ada menambahkan mungkin sepatah dua patah kata supaya lengkap, artinya supaya lengkap ini dari Kementerian Keuangan ada, nanti dari Kementerian Dalam Negeri ada. Semoga nanti Pak Win atau ada teman dari Kementerian Desa juga bisa ikut memberikan apa informasinya. Bu Yayu berkenan? Halo? Halo Ibu? Oke, sepertinya Bu Yayu hanya ingin memantau saja ini acara kita. Oke, kerabat desa silahkan present. Setelah ini kita akan berikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan pernyataan-pernyataan tertentu. Semoga Pak Aris nanti bisa memberikan respon dalam kapasitasnya, karena memang ini kayaknya rada-rada sensitif juga teman-teman Kementerian Dalam Negeri kemarin salah satunya, itu memang wilayahnya Kementerian Keuangan, biar Kementerian Keuangan saja dan seterusnya. Tapi Pak Aris sempat menyampaikan ini mestinya kalau pemanfaatan dan seterusnya ya ada teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa supaya bisa tuntas untuk bisa mendiskusikan. Tetap di Mimbar Desa Merdeka, kita akan kembali setelah yang satu ini, kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Silakan teman-teman bisa resen. Jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Desa Merdeka. TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau.
Kerjasama yang menguntungkan, takaran dan kualitas, standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Saya Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari, 500 sampai 800 liter. mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? Selama ini, jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15 sampai 20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1 sampai 2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Oke, kembali ke Mimbar Desa Merdeka. Kesempatan kali ini kita akan berikan kesempatan untuk yang present bisa memberikan pertanyaan atau pernyataan yang nanti akan coba kita harapkan respon dari Pak Aris untuk bisa merespon dari apa-apa yang disampaikan. Untuk kerabat desa yang akan bergabung untuk memberikan pertanyaan, silakan posisi kamera di landscape supaya tampilan di tayangannya menjadi lebih menarik. Silakan Kang Iman, open mic. Oke, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera untuk seluruh kita yang hadir di sini di acara Mimbar Desa Merdeka. Satu hal yang perlu saya pertanyakan ke Pak Aris, ini kaitannya dengan laporan pertanggungjawaban. Saya hanya akan menyikapi yang 20% Pak Aris. Desa setelah melakukan kegiatan tentunya akan melaporkan pertanggungjawabannya ke Kemenku melalui Omspan. Nah, sementara ini Omspan belum rilis, kemungkinan itu di website-nya, di Omspan-nya, tetapi perlu mungkin Pak Aris bisa membantu kami, khususnya TPP, dalam mengedukasi dan mengadvokasi Pemdes. Sebetulnya 20% itu nanti di Omspan-nya itu nggelondong 20%, atau memang nanti 20%-nya itu di dalamnya itu ada beberapa sel-sel di mana sel-sel itu bisa mewakili sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Pemdes, katanya untuk pencapaian 20%, sehingga nanti pertanggungjawabannya jelas gitu, dan tidak menimbulkan multitafsir, karena kami yang di bawah khususnya dalam pendampingan ini lagi mereka sebetulnya nanti pertanggungjawabannya 20% itu seperti apa. Karena ini kan masuk di dalam sebuah APBDes, di mana APBDes-nya itu kalau mengikuti sistem di Siskudes itu kan sampai rincian, di mana rinciannya itu akan ada sebuah satuan-satuan yang itu sudah disediakan oleh sebuah sistem. Begitu Pak Aris, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Oke, langsung Pak Aris silakan. Ini menyangkut Omspan kayaknya wilayahnya Pak Aris kali ini. Mana Pak Aris? Terima kasih Pak Fadi, Pak Imam. Jadi terkait
dengan 40% di OMSPAN, sebenarnya kalau kita lihat dari mekanisme penyaluran ya Bapak Ibu sekalian ya Pak Iman ya, OMSPAN itu tidak memisahkan untuk yang 20% untuk ketahanan pangan dengan 8% untuk COVID. Jadi dia maksudnya gelondongan. Sehingga nanti ketika ketika untuk penyaluran tahap 2, terutama tahap 2 dan tahap 3, tentunya nanti kan ada laporan realisasi penyerapan dan juga laporan realisasi output ya. Jadi yang kita lihat adalah capaian dari ketentuan laporan tadi Pak Iman. Jadi kita nggak melihat apakah nanti untuk COVID itu ya 8% itu sudah dipakai berapa, kemudian untuk yang 20% itu nanti akan terisi berapa, itu nggak kita lihat. Yang kita lihat adalah realisasi dari uang yang sudah kita salurkan. Jadi ilustrasinya gini Bapak Ibu sekalian ya, Pak Iman, Pak Ade. Kalau misalnya desa A, dia memiliki mendapatkan dana desa 1 miliar misalnya, biar gampang aja ngitungnya kan. 1 miliar. Kemudian dia akan kita pisahkan 400 juta untuk BLT dan 600 jutanya non BLT. Kemudian yang 600 juta itu akan kita breakdown menjadi 40% di tahap 1, 40% di tahap 2 dan 20% di tahap 3. Nah, untuk penyaluran tahap 1 yang 400 juta, yang 40% dari 600 juta atau kita sebutnya 240 juta, itu nanti hanya persyaratan-persyaratan yang tadi APBD, surat kuasa gitu ya. Itu yang menjadi syarat. Kemudian di tahap 2-nya kita hanya melihat nanti dari uang yang 240 juta yang sudah disalurkan sebagai tahap 1 tadi, itu dia harus menunjukkan angka realisasi belanjanya minimal 35%. Kemudian 50% ya, 50%. Kemudian outputnya 35%. Nah, output yang 35% ini bisa saja nanti termasuk pelaksanaan kegiatan yang ketahanan pangan hewani, kegiatan penanganan COVID, atau mungkin ada prioritas lainnya yang masuk di dalam yang tahap 1 tadi. Itu yang kita lihat nanti Pak Iman. Jadi kita nggak merinci mana saja yang akan digunakan oleh desa untuk ketahanan pangan sehingga nanti kita akan mengkalkulasi itu menjadi 20%. Nggak seperti itu. Jadi menurut saya kita jangan terlalu khawatir Bapak Ibu sekalian, karena nanti OMSPAN tidak memotret sampai sedetail itu. OMSPAN itu lebih kepada untuk sistem penyaluran. Nah, sistem penyaluran Bapak Ibu sekalian, jadi OMSPAN itu kalau panjangnya itu sebenarnya online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Jadi OMSPAN. Nah, jadi fungsi OMSPAN seperti itu. Namun memang ketika pemerintah desa sudah melaksanakan kegiatan, kemudian melaporkan melalui pemerintah daerah, kabupaten atau kota, maka nanti akan ada perekaman terkait dengan realisasi outputnya. Nah, nanti di sana akan kelihatan. Jadi nanti yang masuk ketahanan pangan hewani itu mana saja, berapa uangnya. Kemudian yang digunakan untuk penanganan, misalnya untuk penanganan COVID, misalnya itu berapa, dan kemudian kegiatannya apa saja. Nah, memang sama ini Bapak Ibu sekalian, ini juga tolong nanti mudah-mudahan teman-teman dari pemerintah daerah juga hadir di sini. Sebenarnya kami itu sangat mengharapkan laporan yang diinput di dalam OMSPAN atau capaian output yang diinput oleh Pemda di OMSPAN itu seakurat mungkin gitu ya, sehingga itu bisa kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi. Karena selama ini ada beberapa daerah atau Pemda itu yang menginputnya itu kurang pas. Jadi misalnya untuk satuan itu jangan diinput dengan rupiah gitu. Karena kalau diinput rupiah itu nanti satuannya jadi satuan outputnya jadi besar sekali. Saya ambil contoh, kami pernah menemukan jalan desa yang dibangun itu sampai 17 juta kilometer. Itu kan udah muter keliling dunia berapa kali tuh kalau 17 kilometer. Mungkin itu salah nginput ya. Jadi nginput harusnya satuan itu mungkin kalau jalan desa itu mungkin satuannya belasan atau mungkin 2 digit lah kilometernya kalau memang itu menjadi satuan. Ya. Jangan total biayanya yang dimasukkan. Nah, itu yang sering kita temukan ada kelemahan, sehingga memang kami masih ingin supaya ada perbaikan dari sisi inputting untuk data output yang disampaikan oleh desa kepada
Pemda yang di dalam OMSPAN. Mungkin itu ya Kang Iman ya untuk penjelasan saya. Terima kasih, saya kembalikan Pak Ade. Oke, Kak Iman udah cukup? Kalau seperti itu kan kita sudah bisa sedikit ada gambaran bahwa ternyata yang 20% itu adalah nanti bisa belanjanya itu tidak ngelondong di dalam satu kegiatan, nanti akan terpisah-pisah. Tetapi gimana cara mengukurnya itu bahwa di laporannya itu 20% terpenuhi? Apakah itu akan ada satu ruang tersendiri atau bagaimana itu Pak Aris? Itu aja. Ya, nyambung aja Pak De langsung ya. Ya, silakan. Ya, itu memang itu penting sekali ya Pak Iman ya. Itu saya nganggap itu salah satu yang paling penting sebenarnya kalau kita mau bicara mengenai monitoring ya, monitoring. Kalau biasanya kalau kita bilang pengawasan, Pak De itu seolah-olah kita jadi inferior gitu ya. Jadi bahasanya itu sebenarnya kita bicara untuk monitoring. Kalau monitoring itu mantau. Kalau mantau itu kan sebenarnya nggak tendensi gitu, nggak tendensius. Jadi memang kalau kita mau bicara mengenai monitoring, harusnya memang kita punya satu sistem yang bisa kita gunakan untuk memonitoring itu. Sehingga yang menjadi tujuan pemerintah melakukan earmarking di dalam penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan hewani itu paling tidak kita bisa lihat, ternyata karakteristik desa ini seperti ini dan dia menggunakannya untuk kegiatannya ini saja. Atau mungkin kita bisa potret nanti ternyata memang potensi desa itu ternyata dia lebih banyak ke peternakan misalnya, atau mungkin dia ke pertanian atau ke perkebunan gitu. Nah ini yang memang kita perlukan untuk bisa memastikan itu. Nah memang tapi yang menjadi problem adalah sampai saat ini kami belum memiliki sistem untuk pengawasan itu. Besar harapan kami sebenarnya ini nanti yang dibangun oleh Kementerian Desa. Kementerian Desa bisa melihat itu. Jadi sepertinya Bapak Ibu sekalian selama ini kalau misalnya untuk pelaksanaan BLT Desa itu kami melalui OMSPAN juga melakukan monitoring baik dari sisi dana yang kita salurkan ke RKD maupun capaian penerima manfaatnya yang direkam oleh Pemda di dalam OMSPAN. Nah, tapi kemudian Kementerian Desa lebih advance karena Kementerian Desa itu punya tangan di desa, bahkan sampai di desa ya, tidak hanya di kabupaten kota tapi sampai ke desa, yaitu tenaga pendamping atau pendamping lapangan desa. Sehingga informasi atau data terkait dengan BLT dengan KPM penerima manfaat itu bisa langsung direkam di Kementerian Desa. Dan biasanya kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa. Harapan kami sebenarnya juga untuk yang ketahanan pangan hewani ini juga demikian. Ada satu sistem yang dibangun oleh teman-teman di Kementerian Desa yang bisa memantau, melihat sejauh mana nanti progres dari pelaksanaan program 20% untuk ketahanan pangan hewani ini. Nah, juga untuk yang untuk penanganan COVID-19, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, walaupun kegiatan untuk penanganan COVID itu adanya di Kemendes, ya, tetapi yang mengawasi itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Saya selalu koordinasi itu dari temannya Bu Yayu itu ya, ada Pak Suyadi, kemudian ada Bu Farida. Gitu. Itu selalu kami diskusikan bagaimana cara kita memantau agar kita tahu dana desa yang digunakan untuk COVID tadi itu sejauh mana penyerapan atau dibelanjakannya oleh pemerintah desa. Nah itu tentunya menjadi bahan kami juga untuk pelaporan. Satu lagi teman-teman Bapak Ibu sekalian, saya menginformasikan bahwa apa yang kita lakukan ini semua di bawah pengawasannya Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi kami di Kementerian Keuangan melaksanakan program BLT juga kita diaudit oleh BPK, termasuk juga saya yakin nanti pasti kalau kita sudah bicara masalah earmarking, pasti yang tahanan pangan hewani termasuk yang COVID juga sudah mulai menjadi objek untuk audit oleh BPK. Oleh karena itu tentunya semakin baik ya, sinergi kita semakin baik, kemudian juga kita semakin kooperatif, saya pikir itu akan semakin memudahkan kita untuk memenuhi aspek pengawasan tadi dilakukan oleh BPK. Mungkin itu Pak Ade, Pak Imam yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan. Terima kasih. Jadi yang menarik adalah ini menurut penangkapan saya bahwa ketika bicara OMSPAN maka
yang kemudian pasti terpantau karena punya konsekuensi ketika tidak terpenuhi itu adalah yang 40 ya. Yang 40 dan BLT dan non BLT-nya yang 60. Jadi yang akan terpantau yang di 40 karena memang secara aturan ada konsekuensi ketika tidak terpenuhi dan seterusnya. Tetapi yang 60 ini yang di dalamnya ada 20 dan 8 itu tidak ada secara rigid untuk bisa ini masuknya di angka yang 20, ini masuknya yang di 8, tapi dari pelaporan nanti akan terlihat bahwa ini untuk penanganan COVID, ini untuk ketahanan pangan. Kira-kira kayak gitu ya, Pak Aris ya, yang saya tangkap. Oke. Betul, Pak. Jadi lebih kepada terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini sepertinya akan menjadi luar biasa sebenarnya kalau kemudian teman-teman dari Kementerian Desa mungkin yang terkait juga dengan data seperti yang disampaikan Pak Aris tadi, memang dengan data SDGs, dengan inputting data update dari teman-teman di desa, maka sebenarnya banyak data detail yang kemudian akan lebih terpantau dalam pengalokasiannya untuk apa dan seterusnya, bahkan sampai pada di data SDGs itu kan menjadi sumber untuk pertimbangan pembuatan perencanaan pembangunan di desa. Jadi ini yang masih kurang dan seterusnya. Jadi sayang sekali teman-teman dari Kemendes belum ada informasi yang bergabung. Nanti semoga teman-teman yang ada di sini, teman-teman pendamping, teman-teman TA cukup memahami dengan apa-apa yang tadi disampaikan. Bang Sabubun, silakan open videonya dulu sebelum open mic. Ya, silakan open mic. Baik, terima kasih Gus Koco. Mohon izin Pak Aris, yang ingin saya tanyakan itu adalah yang pertama terkait dengan ketentuan 20% itu. Pertanyaan saya, apabila tidak mencapai 20%, apakah ada sanksi sebagaimana 40% yang ditetapkan oleh BLT? Kemudian yang kedua, terkait dengan pengelolaan 20% ketahanan pangan ini ada pembahasan kami berdiskusi di beberapa kesempatan itu, sebenarnya pengelolanya ini oleh siapa? Apakah wajib lewat BUMDes atau bisa lewat kelompok tani? Karena dalam konteks keberlanjutan, sarannya adalah dikelola lewat BUMDes. Tetapi perlu kita pahami juga ada wilayah-wilayah di mana BUMDes itu belum berjalan, sehingga harus dikelola di luar BUMDes. Apalagi Perpres 104, PMK 190 dan Permendes 7 itu masih dalam konteks Undang-Undang Nomor 2. Sehingga apakah ada pengecualian terhadap pengelolaan oleh BUMDes itu? Apakah dikelola oleh masyarakat, kelompok masyarakat, atau dikelola dalam bentuk rumah tangga, sehingga bisa memberikan kejelasan bagi kami. Begitu Pak Aris. Terima kasih Gus Koco, saya kembalikan waktu. Oke, terima kasih. Silakan Pak Aris. Ya, oke. Terima kasih Bang Ben. Jadi kalau untuk 20% tadi saya sampaikan sebenarnya tidak ada sanksi. Ya, kembali lagi, ini mungkin gimana ya? Saya mau mencoba mencari kalimat yang paling simpel untuk kita dengan jernih mengenai 20% ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, 20% itu yang pertama dia tidak lagi dikaitkan dengan penyaluran. Jadi 20% itu adalah pagu anggaran yang kita posting di dalam APBDes untuk mendanai kegiatan. Kegiatannya itu semuanya berkaitan dengan ketahanan pangan dan hewani. Ya. Dan itu saya bilang nggak ada sanksinya. Kenapa? Karena memang dari Kementerian Keuangan, kami tidak melihat dan tidak mengkaitkan pemenuhan 20% itu dengan penyaluran. Bapak Ibu sekalian, kalau di Kementerian Keuangan, sanksi itu akan selalu berkaitan dengan penyaluran. Bisa nanti bentuknya itu misalnya penghentian penyaluran, penghentian sementara atau bisa penghentian permanen. Ya. Itu yang kita sebut dengan sanksi kalau kita kaitkan dengan dana desa atau pengelolaan dana desa di Kementerian Keuangan. Jadi lebih banyak ke sana. Nah,
sementara untuk yang 20% ketahanan pangan hewani ini, ketika desa itu tidak memenuhi 20%, di dalam PMK 190 tidak mengatur mengenai adanya ketentuan penundaan atau pemotongan dana desanya akibat dari tidak terpenuhi 20% tadi. Makanya saya katakan bahwa tidak ada sanksi. Clear ya? Jadi tidak ada sanksi. Nah, kemudian untuk apakah nanti pelaksanaannya itu bisa akan melalui BUMDes atau melalui langsung kepada kelompok tani. Nah, ini yang masih di dalam forum pembahasan, ya, masih menjadi bahan diskusi kami, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya sampaikan bahwa Kamis malam itu saya sempat bertemu dengan Pak Taufik Majid, Sekjen Kemendes, menyampaikan bahwa memang Kemendes sedang meng-create, ya, atau sedang membahas, menggodok satu sistem nanti bagaimana pengembangan BUMDes ini juga termasuk yang masuk dalam kelompok kegiatan untuk ketahanan pangan hewani. Jadi kalau beliau itu menceritakan seolah-olah begini, desa itu ternyata potensi untuk peternakan sapinya cukup menjanjikan misalnya ya, atau kita anggap itu sebagai satu potensi di desa itu. Nah, kalau itu diserahkan kepada masyarakat, tentunya ini, maaf saya ngomong, kalau langsung itu bisa kayak kita naburin garam ke laut. Nah, bagaimana supaya ini bisa sustain, bisa berkelanjutan? Nah, dicobalah polanya melalui BUMDes. Jadi BUMDes nanti yang akan melaksanakan mekanisme dari APBDes kepada BUMDes, itu apakah nanti melalui penyertaan modal, atau nanti akan ada hibah dari desa kepada BUMDes, yaitu nanti mekanisme yang lain. Ya. Yang penting nanti bagaimana supaya BUMDes ini bisa melaksanakan atau bisa melakukan kegiatan usaha yang sifatnya pembudayaan dari hewan ternak tadi. Nah, kira-kira itu. Jadi memang ada dua, Bapak Ibu sekalian, bisa dari nanti direct, ya, direct artinya nanti langsung dari belanja APBDes, bisa juga nanti melalui program pemberdayaan oleh BUMDes. Nah, itu yang akan yang sedang difinalisasi oleh teman-teman, tentunya di kami. Ya, saya tidak menjanjikan, Bapak Ibu sekalian, tapi memang Pak Sekjen kemarin sempat menjanjikan ke saya untuk bisa segera kita duduk bareng untuk membahas hal ini. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu lama sehingga nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kepala desa tidak terlalu lama nih menunggu atau dalam keadaan bingung. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan dalam waktu dekat. Demikian. Oh ya, satu lagi tadi mungkin saya menyinggung tadi yang disampaikan oleh Kang Iman. Maaf. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang untuk 2022 ini, walaupun di PMK 190 itu menyebutkan bahwa dana desa sudah bisa disalurkan sejak bulan Januari, tapi memang sampai saat ini OMSPAN untuk penyaluran 2022 itu belum kami launching. Ya, belum. Jadi permasalahannya adalah ada keterlambatan sampai hari ini, Bapak Ibu, sampai hari Jumat kemarin saya masih berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan juga Inspektorat Jenderal kami untuk penyelesaian penerbitan DIPA untuk dana desa. Nah, yang menjadi kendala, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bukan dana desanya. Dana desa itu sudah final, sudah given. Tetapi yang jadi masalah adalah karena di dalam DIPA itu menjadi satu dengan dana alokasi khusus fisik, kemudian juga ada dana alokasi khusus non fisik BOS, itu untuk PAUD. Nah, itu jadi satu kesatuan dokumen. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk 2022 memang kita belum bisa melaksanakan penyaluran dana desa tahap 1. Mohon maaf, mungkin minggu depan insya Allah kami akan selesaikan. Demikian mungkin informasi tambahan dari saya untuk masalah penyaluran 2022. Mungkin itu Pak Ade yang bisa saya sampaikan. Kembalikan. Oke, terima kasih. Ini ada juga dari Kemendes ini Mas Pak Fatur. Mungkin kalau berkenan berbicara boleh nanti kita berikan kesempatan juga. Mas Darsono, silakan. Open mic. Oke Pak Koca, makasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya pendamping desa dari Kalimantan Timur, Pak. Terkait dengan ini yang 20%, sebenarnya sudah kami coba-coba ke desa. Banyak desa yang kami datangi, mereka bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan tentang ketahanan pangan itu. Berbagai pertanyaan yang disampaikan, sehingga kami sebenarnya
yang disampaikan oleh Pak Aris tadi. Kami menunggu secepatnya dari Kementerian Desa bagaimana sih porsi sebenarnya. Menurut kami kan yang kami sampaikan adalah ketahanan pangan, bagaimana bahwa pangan hewani nabati itu bisa bertahan di desa dalam rangka untuk mengantisipasi kerawanan pangan begitu. Tetapi pada proses pengelolaannya ini yang kami tanyakan, proses pengelolaannya Pak. Artinya kami bertumpu pada hasilnya nih. Gimana hasilnya untuk mendapatkan keadilan di desa itu. Ada yang menganggarkan untuk memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok misalnya, sehingga nanti hasilnya itu bagaimana caranya bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakat desa. Kalau diberikan kelompok, artinya nanti hasilnya akan dinikmati oleh kelompok itu, sehingga ketahanan pangannya, ketahanannya di mana, sepertinya itu maksudnya ketahanannya di mana. Kalau begitu, yang lainnya mungkin ada kecemburuan dari masyarakat yang lain seperti itu Pak. Kalau kami juga untuk ini Pak, kalau misalnya peternakan terpadu misalnya dikelola oleh BUMDes, itu kan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat, itu jangka panjang, merupakan pemberdayaan di bidang ekonomi, seperti itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jelasnya kami menunggu juknis yang jelas-jelasnya. Makasih Pak Koco. Oke, terima kasih. Ini statement terakhir ini yang sangat menarik nih Pak Aris. Jadi kadang-kadang teman-teman itu butuh kejelasannya sampai di juknis itu seperti apa dan seterusnya. Silakan Pak Aris bisa memberikan responnya. Ini kadang-kadang memang saya bukan di lingkungan pekerja di pemerintahan. Jadi kadang-kadang apakah semua memang harus ada juknisnya, harus ada surat edarannya, atau sebenarnya sudah cukup nih dari kebijakan-kebijakan yang ada itu sudah cukup untuk eksekusi. Tapi beberapa kepala desa umpamanya kadang-kadang kalau nggak ada surat edaran dari bupati ya nggak bisa, nggak ada keputusan bupati nggak berani dan seterusnya. Maka Pak Aris ada dua hal tadi dari yang disampaikan tadi, mungkin ada bisa direspon secara langsung. Silakan. Ya, terima kasih Pak De. Pak Darsono, terima kasih. Memang sebenarnya saya sudah sampaikan tadi ya. Saya memang momen malam ini saya belum bisa menyajikan yang detailnya. Karena kembali saya katakan bahwa ada satu institusi yang sebenarnya lebih bertanggung jawab atau lebih kompeten dengan masalah ini. Lebih punya kewenangan mungkin ya. Betul. Saya tadi menyampaikan bahwa kalau disampaikan lebih bertanggung jawab ke saya jadi melempar gitu kan. Ya. Lebih punya kewenangan. Yang lebih kompeten Pak De, lebih kompeten. Siap, betul. Yang lebih kompeten dan mungkin yang lebih itu ya lebih valid lah kalau misalnya untuk mengatur masalah yang kewenangan ini. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau saya perhatikan atau beberapa pertanyaan yang disampaikan juga ini lebih kepada bagaimana nanti pertanggungjawaban dan sebagainya. Makanya tadi saya tekankan bahwa kalau kita kaitkan dengan mekanismenya, ini tidak ada implikasinya. Jadi sekalipun nanti desa itu tidak melaksanakan 20%, tentunya dia tetap bisa menyalurkan dana desanya sepanjang persyaratan penyalurannya dipenuhi. Itu yang saya sampaikan tadi sebenarnya. Nah, ini juga dari siapa nih, Pak Arjuna. Tadi ada satu chat yang saya baca kaitannya dengan APH itu ya. Ini juga kan saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian. Kalau di Kementerian Keuangan, kami lebih melihat bagaimana supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah desa itu harus sesuai dengan ketentuan yang kita atur atau kita buat. Ya. Yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan lebih kepada mengatur bagaimana tata kelolanya. Kalau misalnya dana desa itu digunakan untuk A, kemudian tidak digunakan untuk A, kami akan mengatur mengenai pengelolaannya. Bagaimana nanti implikasinya. Saya ambil contoh misalnya seperti BLT desa, Bapak Ibu ya. BLT desa itu ketika desa itu tidak melaksanakan BLT desa di 2020 misalnya, maka di tahun 2022 kemarin, tahun-tahun ini, ketika kita menghitung alokasi kinerja, kita nggak masukkan. Artinya desa itu tidak kita berikan kesempatan untuk mendapatkan alokasi kinerja. Nah, itu menjadi ranahnya Kementerian Keuangan. Jadi kami mainnya di sana. Kami akan melihat kinerja dilakukan oleh desa itu sebagai dasar untuk memberikan atau mengalokasikan dana desanya. Nah, itulah yang kita lakukan terus-menerus.
Terkait juga misalnya ada desa yang dia melaksanakan BLT desa selama 12 bulan misalnya 2021. Tentunya nanti implikasinya adalah desa yang bersangkutan itu mungkin nanti tidak akan kita masukkan di dalam hitungan kinerja desa. Nah, seperti itu. Jadi clear ya, kami tidak sampai menyampaikan kepada APIF, kepada APH bahwa nanti kalau ini jangan dihukum ya atau ini jangan dijerat ya. Itu di luar kewenangan kami Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, saya sependapat tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Darsono terkait dengan pola yang kegiatan yang melalui pemberdayaan BUMDes. Memang benar kalau kita bicara konteksnya itu nanti pelaksanaan ketahanan pangan hewani itu melalui BUMDes, akhirnya larinya jadi pemberdayaan BUMDes. Dan itu tidak langsung dimiliki oleh tidak dirasakan oleh masyarakat kita ya. Oleh karena itu memang kita ingin antara program yang dilakukan melalui APBDes atau program langsung dan juga ada program pemberdayaan. Kenapa perlu ada pemberdayaan melalui BUMDes? Karena memang satu sisi kita perlu menguatkan BUMDes, yang kedua kemudian kalau dia melalui BUMDes kita harapkan dia lebih sustain, lebih berkelanjutan karena dia dikelola sebagai usaha. Nah itu. Kemudian keuntungannya itu yang bisa menjadi bagian dari pendapatan APBDes, dan tentunya ketika dia masuk dalam APBDes, dia bisa multiplier efeknya adalah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa kita danai ya. Jadi artinya pemerintah desa itu ke depan tidak hanya berpikir untuk mendapatkan dana desa saja Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa memberdayakan BUMDes, kemudian juga bisa menguatkan lagi nanti lokal income-nya atau PADes-nya, itu semua menjadi sumber pendapatan APBDes dan sehingga bisa digunakan oleh desa untuk membangun hal-hal yang lain. Nah, kira-kira seperti itu nanti kerangka besarnya Bapak Ibu sekalian yang ingin kita buat gitu ya. Bagaimana supaya desa itu bisa mandiri, artinya dan mandiri dari sisi keuangannya. Jadi 7 sumber pendanaan dari APBDes itu memang semuanya bisa benar-benar kita upayakan, bisa kita optimalkan. Baik itu yang dari APBDes, PADes, kemudian juga apakah itu dari ADD, dana desa, atau mungkin nanti dari hibah atau bantuan keuangan dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi satu kesatuan dari sumber pendanaan APBDes, sehingga apa yang menjadi kebutuhan desa itu bisa kita penuhi, tidak semata-mata berdasarkan adanya dana desa. Walaupun dana desa itu sebenarnya memang absolut. Demikian mungkin Bapak Pak Darsono, Pak Pade yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ini di chat di partisipan kita ada dari Kemdesa, Kementerian Desa nih, Pak Mas Fatur. Silakan Mas Fatur, bisa open mic, mungkin ada yang bisa disampaikan ke teman-teman nanti setelah ini Pak Sabana. Silakan. Baik. Terima kasih Pak D. Salam kenal buat semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, memang menarik sekali soal penggunaan dana desa untuk tahun 2022 ini. Pertama, Kementerian Desa sudah membuat Permen Desa nomor 7 tahun 2021 di bulan Agustus September gitu kan. Lebih dulu Permen Desa daripada Perpresnya. Walaupun di dalam Permen Desa itu tidak ada besaran persentase sesuai dengan Perpres 104. Diskusi soal ketahanan pangan yang 20% itu sebetulnya Kementerian Desa sudah mengantisipasi itu, ada dalam lampiran tentang contoh program kerja yang bisa dilakukan oleh teman-teman di pemerintah desa, baik itu yang 20%, 8%, maupun yang 32%. Contoh-contohnya aja disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Nah, yang menarik tadi bahwa ketika ada pertanyaan, bagaimana kalau desa itu tidak melakukannya, baik itu yang 8%, 20%, atau 32%, kurang daripada itu, artinya bahwa dari Kementerian Keuangan tadi sudah jelas ada sanksi yang mungkin disampaikan. Pertama, sanksinya dalam bentuk tidak adanya alokasi kinerja untuk tahun berikutnya, itu kan.
dan lain sebagainya itu karena walaupun itu mungkin nanti ada usulan daripada bupati melihat dari hasil dari on-spam yang ada. Nah, pertanyaan menyambung tadi ada pertanyaan tentang siapa yang melakukan ini. Kalau ketahanan pangan jenis programnya kan sudah jelas, kegiatannya sudah jelas, bisa melalui contohnya di situ bisa seumpamanya ada yang budidaya tanaman hidroponika atau budidaya ayam petelur, budidaya lele dan lain sebagainya itu kan. Nah, bantuan ini disampaikan kepada siapa? Kepada BUMDes kah atau kepada kelompok masyarakat? Dari Kementerian Desa menyarankan bahwa bantuan yang 20% itu dikelola oleh kelompok masyarakat tetapi melalui BUMDes. Nah, sehingga kelompok-kelompok masyarakat itu menjadi unit dan mitra BUMDes gitu loh. Nah, artinya bahwa tetap BUMDes juga berkelanjutan akan harus melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat tadi yang diberikan bantuan yang untuk ketahanan pangan 20% itu. Contoh semuanya budidaya ikan lele semuanya yang paling mudah lah tuh. Nah, nanti ada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, kelompok budidaya ikan lele itu kan nanti sirkulasinya kan banyak. Ada kelompok yang pembibitannya saja, ada kelompok tentang pembesarannya, ada pembuatan peletnya, makanannya gitu kan. Terus ada kelompok bagaimana pasca panennya. Lele kan selama ini hanya digunakan dijual begitu saja. Padahal lele yang pernah saya ikuti di 2020 kemarin itu daging lele itu bisa dibuat untuk adonan bahan roti gitu loh. Semua lele itu baik itu tulangnya, kulitnya, dagingnya itu bisa dimanfaatkan semuanya. Artinya tidak ada yang tidak bisa dimanfaatkan. Nah, kelompok-kelompok masyarakat itu menjadi binaan BUMDes yang berkelanjutan sehingga harapannya ketika ini sudah menjadi binaan BUMDes maka otomatis kan BUMDes akan mendapatkan manfaat, secara otomatis desa akan mendapatkan manfaat dari BUMDes melalui PADes-nya itu. Jadi tetap bahwa walaupun di kelompok-kelompok masyarakat tetapi di bawah naungan binaan BUMDes sebagai mitra kerja. Begitu Pak D. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang saya tangkap berarti kebijakan yang diharapkan diimplementasikan oleh teman-teman di desa adalah bahwa ketahanan pangan ini melibatkan BUMDes dalam konteks ini, kemudian masyarakat menjadi mitra BUMDes, atau mungkin saya bisa mengambil satu catatan, mungkin ini bisa nanti Pak Faktur bisa menyampaikan benar atau tidak. Artinya lebih bagaimana badan usaha milik desa ini menjadi badan layanan umum atau menjadi badan yang kemudian melakukan pengelolaan terhadap dana pemberdayaan ketahanan pangan ini dengan melibatkan masyarakat yang memanage dari BUMDes itu, atau bagaimana? Pemahaman saya benar atau enggak nih Pak Fatur? Yang memanage tetap memang dari masing-masing kelompok itu pengelolaan. Ya. Nah, pembinaannya tetap melalui BUMDes kan. Nah, pembinaan baik itu pembinaan mulai produksi maupun pembinaan paskanya itu kan. Harapannya tetap ketahanan pangan ini berkelanjutan gitu. Dan juga tidak pembinaan terhadap SDM, peningkatan kapasitas SDM-nya di kemudian hari gitu kan. Maka pelatihan-pelatihan itu diperlukan. Selama ini kan kalau kita ini kan BIMTEK atau pelatihan hanya pelatihan sesaat. Artinya ketika siklus, contoh tadi yang saya sampaikan siklus budidaya ikan lele kan ada tahapan-tahapan. Apakah kelompok ini mau membudidayakan pembibitannya saja, atau dia mau pembesarannya, atau dia mau pembuatan pelet atau pakan ikannya, atau paskanya. Kelompok kan ada empat tahapan itu, sehingga semuanya harus dirangkul gitu loh. Termasuk juga dilakukan bimbingan teknis bagaimana cara budidaya ikan lele yang baik
pembesarannya seperti apa, kalau bikin pakan lele, peletnya seperti apa, pengelolaan pasca panennya seperti apa, gitu kan. Ini harus diajari gitu loh. Sehingga simultan satu sama lain saling keterkaitan. Bukan hanya ketika budidaya ikan lele, contohnya ikan lele aja gitu tanpa nyari pakannya di mana. Selama ini yang paling banyak masalah adalah soal ketersediaan pakan ternak sendiri yang agak susah gitu kan. Nah, kebetulan saya minggu kemarin baru diskusi dengan teman-teman di salah satu kabupaten di Jawa Barat tentang bagaimana mengupayakan, karena banyak, ada satu kecamatan yang tanya soal kegiatan 20% itu seperti apa dan mekanisme seperti apa. Akhirnya kita diskusi minggu kemarin dan alhamdulillah besok kami akan follow up dengan program-program kegiatan yang mengacu kepada contoh, tapi bukan hanya contoh saja, disesuaikan nanti dengan kondisi masyarakat, karena di situ juga bisa untuk alsintan seumpamanya, untuk hidroponik, nah, contohnya kalau perikanan tadi peternakan ayam petelur atau ayam pedaging, walaupun dalam skala kecil, karena kan kalau hanya 20% itu, kalau rata-rata 1 miliar kan hanya 200 juta. Itu termasuk juga di situ adalah BIMTEK-nya, gitu kan. Nah, berapa kelompok masyarakat yang ini? Nah, kelompok-kelompok masyarakat tadi di bawah naungan BUMDes menjadi mitra BUMDes, menjadi binaan BUMDes, gitu. Artinya kalau ada alokasi anggaran itu, apakah kemudian masuk ke penyertaan BUMDes atau masuk ke hibah ke BUMDes, atau itu masuknya ke masyarakat tetapi kemudian BUMDes melakukan konsolidasi mungkin ya, atau koordinasi? Bisa dua-duanya, Pak Itu De. bisa langsung. Oke. Bisa dua-duanya. Bisa dari desa langsung kepada kelompok masyarakat, tetapi dengan perjanjian bahwa pembinaan dan ini menjadi mitra BUMDes. Mitra BUMDes gitu kan. Bisa dari pemerintah desa menyerahkan kepada BUMDes untuk mengelola dana tersebut, dan dari BUMDes langsung ya tentunya sama juga mekanismenya mencari kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Dan sejujurnya kalau memang 32% juga bisa, kalau seumpamanya sudah tidak ada kegiatan pembangunan fisik di desa, bisa diambil untuk penambahan yang itu ketahanan pangan itu. Oke, terima kasih. Ini kayaknya Pak Fatur dan teman-teman dari Kemendes perlu ada satu forum khusus ini ke teman-teman tentang ketahanan pangan ini, karena ini menjadi sangat menarik menurut saya, sangat teman-teman pendamping ini sangat haus informasi dan punya semangat untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan. Jadi guidance dari Kementerian Desa menjadi sangat penting ini Pak Fatur. Mungkin bisa dikomunikasikan ke teman-teman, silakan kita atur waktunya di forum di TV Desa sehingga teman-teman bisa semakin luas, karena TV Desa juga ada tidak hanya di channel YouTube tapi juga ada di satelit, sehingga teman-teman bisa menyaksikan siaran kita di satelit. Oke, terima kasih Pak Fatur. Sebelum satu lagi Pak De. Ya, silakan. Terkait dengan APH tadi, sebetulnya pasti kan kalau APH itu, dulu saya mohon maaf, saya di Satgas Dana Desa 2 tahun, zamannya Pak Bibit sama Trianto. Jadi kita akan menyasar, kalau auditor itu pasti akan menyasar feelingnya, pikirannya pasti akan menyasar kepada aturan yang berlaku. Pertama, Perpres sudah mengatakan bahwa 40, 20, 8, dan 32 itu yang akan dikejar dulu. Ya. Kenapa tidak mencapai dan lain sebagainya itu kan, walaupun forum tertinggi di desa adalah Musdes, tapi ya lagi-lagi kan ini sudah kebijakan dari pemerintah pusat, adanya regulasi yang ada, yaitu yang Perpres 104 tadi itu. Kalau APH auditor pasti akan mengejar itu dari segi regulasinya, terus dari segi pelaksanaannya, dari segi pertanggungjawabannya, baik itu narasi maupun pertanggungjawaban SPJ dan LPJ-nya gitu. Jadi kalau menurut saya teman-teman di desa lebih baik kalau
2022 ini dan seterusnya sesuai dengan aturan yang berlaku gitu aja gitu. Pak De. Makasih Pak De. Oke, terima kasih. Sebelum ke Pak Aris mungkin ke Pak Sabana, dan kayaknya waktu kita juga terbatas, selesai ini kita berikan kesempatan closing dari Pak Aris untuk kemudian kita menunggu agenda berikutnya nih dari Pak Fatur dan teman-teman, mungkin bisa meluangkan waktu di forum di TV Desa untuk lebih menjelaskan tentang yang 20%, karena animo atau respon teman-teman ini sangat luar biasa ini untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi jangan sampai semangat yang luar biasa ini malah jadi menabrak aturan dan kemudian punya risiko. Kira-kira gitu ya Pak Fatur ya. Jadi ini Pak Fatur dan teman-teman di Kalibata ini punya pasukan yang luar biasa, semangat belajarnya sangat luar biasa. Jadi agak berdosa kalau kita tidak memberikan ruang pembelajaran atau informasi yang cukup ke teman-teman. Oke, Pak Sabana silakan. Terima kasih Pak De. Ini mohon maaf videonya walaupun sudah terbuka tapi nggak muncul juga ini. Saya ingin langsung saja Pak De. Ya. Salam kenal juga Pak Fatur dan Pak Aris. Terkait dengan skema ketahanan pangan 20% ini, sebenarnya kan tadi sudah clear juga disampaikan oleh Pak Fatur ya dan Pak Aris bahwa Permendes ini lahir dan diundangkan tanggal 24 Agustus itu kemudian diperkuat oleh Perpres 104 di tanggal 29 November, lalu dipertegas lagi melalui PMK 190 di tanggal 24 Desember ya. Artinya 3 regulasi ini saling memperkuat. Tapi di sisi lain Pak Fatur, kami juga sebagai tenaga TPP di Kementerian Desa melihat bahwa program ketahanan pangan ini kan tidak berdiri sendiri gitu ya. Pasti ada dasar hukum. Nah, berangkat dari situlah kami kemudian melihat bahwa ini masuk dalam skema RPJM Nasional 2020-2024 dan juga rencana aksi nasional khususnya ketahanan pangan dan gizi di percepatan penurunan stunting 2018-2024. Artinya skema ketahanan pangan ini mesti dimaknai sebagaimana apa yang diatur di RPJM dan di rencana aksi nasional itu. Nah dari situlah sebenarnya kemudian kita di tingkat TPP istilahnya memaknai bahwa persoalan ketahanan pangan ini mesti juga dikelola oleh BUMDes selaku perwakilan pemerintah desa, karena itu juga diatur di rencana aksi nasional bahwa pelibatan BUMDes ini menjadi penting sebagai wakil pemerintah desa dan kaitannya dengan sustainability-nya, karena memang ini kan diarahkan dalam rangka percepatan pencapaian SDGs, khususnya SDGs 2 ya Pak Fatur, meniadakan kelaparan ya, desa tanpa kelaparan itu kan targetnya juga adalah bagaimana meniadakan kelaparan dan persoalan stunting bisa diselesaikan di desa. Nah artinya bicara sustain ini mesti jadi perhatian bersama di pemerintah desa. Dan ini yang kita coba dorong. Tapi ada persoalan Pak Fatur, ini terkait dengan kondisi di banyak desa BUMDesnya kan juga kolaps ya dan mengalami persoalan. Nah, skema-skema strategi mengantisipasi kondisi BUMDes ya kolaps itu yang mungkin menjadi persoalan hari ini di teman-teman. Mungkin itu Pak Fatur, Pak De dapat kami tambahkan. Terima kasih. Mohon maaf teman-teman yang sudah resen karena ini waktu sudah hampir di penghujung dan forum ini memang kemarin kita dedikasikan untuk Pak Aris. Jadi di sisa waktu silakan Pak Aris bisa memberikan respon tanggapan dari yang sudah berkembang ini. Sebenarnya semakin asik ini ke belakang ini. Takutnya saya berikan ruang nanti nambah lagi sampai jam 10 kayak kemarin. Tapi yang jelas kami sangat berharap ini Pak Fatur untuk bisa kita atur waktu, ruang untuk kemudian teman-teman TPP mendapatkan pencerahan nih tentang yang 20%, melibatkan BUMDes, melibatkan kelompok masyarakat dan seterusnya, dan kita juga akan usahakan berharap bisa mengundang teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri juga untuk bicara tentang bagaimana pengelolaan pelaporan dan seterusnya, dan semoga yang Pak Aris tadi sampaikan tentang omspan-nya juga
bisa segera diluncurkan yang terbarunya, sehingga semangat yang luar biasa dari teman-teman pendamping profesional untuk mendampingi desa itu dibekali dengan peta yang cukup. Jadi saya sering sekali menyampaikan, saya paling suka itu kalau nonton film kartun itu Dora. Jadi mau kemana itu selalu tanya peta dulu, jadi supaya nggak kesasar. Oh, nanti belok ke sini, ketemu ini, belok ke sini, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting nih kayaknya guidance dari 3 kementerian untuk teman-teman pendamping profesional, sehingga benar-benar teman-teman berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Monggo Pak Aris, silakan memberikan respon sekaligus closing statement. Makasih Pak De, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau untuk respon, saya pikir tadi yang disampaikan oleh Pak Fatur itu sudah cukup clear, walaupun memang saya pribadi sebenarnya masih ada sedikit kekhawatiran kalau kita berangkatnya itu nanti pemberdayaan melalui BUMDes gitu ya, karena memang kita punya 74.960 desa, tapi tidak semua desa itu memiliki BUMDes gitu ya. Jadi mungkin itu juga perlu kita perhatikan. Artinya memang niat baik kita untuk bisa memberdayakan BUMDes untuk program ketahanan pangan hewani itu mungkin juga untuk beberapa desa akan sulit dilaksanakan, sehingga memang menurut hemat kami memang perlu ada kombinasi seperti yang harapan beberapa teman-teman rekan-rekan kepala desa yang disampaikan melalui chat room. Misalnya itu ada yang sifatnya itu kegiatan yang direct dari APBDes misalnya gitu ya. Jadi artinya memang tidak melulu itu melalui BUMDes, karena saya dikhawatirkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua Pak Ade, Bapak Ibu sekalian, menjadi penting juga untuk kita sama-sama bisa memastikan bentuknya seperti apa kegiatan yang masuk dalam ketahanan pangan hewani ini. Kalau dari sisi kami Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami ingin melihatnya lebih simpel ya, lebih sederhana ya. Jadi kalau awalnya itu saya malah berpikir semua kegiatan yang mengarah kepada ketahanan pangan dan hewani ya, artinya yang outcomes-nya atau output-nya larinya ke sana, itu semua bisa kita masukkan di dalam kelompok ini gitu. Jadi gambaran saya itu kemarin sebenarnya justru lebih simpel lagi, lebih gampang, lebih sederhana lagi. Misalnya ada desa mau membangun jalan tani misalnya, itu sudah menunjukkan bahwa sebenarnya sudah arahnya ke sana gitu ya. Walaupun memang kita tidak bisa melihat itu dalam waktu yang jangka pendek. Tetapi kalau kita mau lihat dari jangka menengah, paling tidak itu sebenarnya arahnya bisa saja itu masuk dalam kategori tadi. Atau misalnya kegiatan-kegiatan yang menunjang yang lainnya, yang memang itu sebenarnya menjadi bagian dari kewenangannya desa, kewenangannya pemerintah desa. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, mungkin kombinasi seperti itu yang bisa kita lakukan, sehingga tadi kekhawatiran teman-teman kita Kades, Pak Fatur, Pak Ade, itu bisa kita eliminasi juga gitu ya, bisa kita eliminir juga. Jadi kekhawatiran mereka nanti yang tidak bisa memenuhi 20% nanti tersangkut dengan APIF atau dengan APH. Walaupun kalau menurut pandangan kami Bapak Ibu sekalian, kita di dalam mengelola keuangan ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu ya. Tentunya kalau menurut saya sebenarnya pemerintah desa juga sama gitu. Jadi ada yang namanya ranah pengelolaan. Jadi fasenya fase kita merencanakan, melaksanakan, nah itu mengelola, melaporkan. Gitu. Nah, di endingnya, di akhirnya itu adalah yang kita sebut dengan audit atau pemeriksaan. Pemeriksaan ini bukan ranahnya APH, Bapak Ibu sekalian. Saya tegaskan lagi, ini bukan ranahnya APH. Ini adalah ranahnya auditor. Kalau ditemukan oleh auditor ada sesuatu, misalnya fiktif, atau misalnya nanti ada yang pertanggungjawabannya tidak benar, gitu ya. Ada penyalahgunaan uang misalnya. Nah, sehingga mengindikasikan ada kerugian karena dana desa ini adalah uang negara, Bapak Ibu sekalian. Jadi masuknya dalam konteks dia merugikan keuangan negara. Barulah itu masuk ke dalam ranahnya APH. Nah, kira-kira seperti itu. Saya nggak mohon maaf sebesar-besarnya saya nggak membayangkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu kepala desa selama ini justru berhadapan kepada AWH, bukan kepada auditor. Mohon maaf, saya baru tahu malam ini. Ya, dalam bayangan saya kalau mengelola keuangan negara itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kami setiap tahun diaudit
oleh yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit itu nanti akan membuktikan apakah ada penyelewengan, ada kesalahan, atau ada kekeliruan di dalam pengelolaan tadi. Itulah masuk dalam ranah apakah itu nanti bentuknya pengembalian, ataukah itu nanti masuk ranah kepidana, ya, berupa korupsi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Mohon maaf sekali ya, saya nggak menyangka kalau Bapak-Bapak Ibu kepala desa ini justru endingnya lebih banyak berhadapan kepada APH dibandingkan dengan auditor. Nah, mungkin itu yang perlu kita luruskan, Bapak Ibu sekalian, ya, Pak Ade. Mungkin sebagai closing statement saya itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih ini atas waktunya dan kesempatannya malam ini. Saya senang sekali mungkin kita bisa meneruskan Pak Ade agenda-agenda seperti ini supaya kita banyak dapat wawasan dan juga dapat masukan dari teman-teman pendamping dan juga dari teman-teman dinas dan juga dari pemerintah desa itu sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris. Memang ini sesuatu yang menarik. Salah satu di forum Kementerian Dalam Negeri waktu itu juga bagiannya adalah kenapa ketemunya ke APH bukan LAPIP kan gitu. Itu memang bagian yang menarik yang sempat saya ikuti di salah satu forum diskusi dengan teman-teman di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karenanya ada fase di mana kalau waktu itu kebijakannya lebih pada angka. Kalau angka sampai berapa baru ke sana. Padahal sebenarnya harusnya bukan di situnya, tapi lebih pada dari APIP ketemu dulu ada unsur pidananya baru ke APH kan kira-kira seperti itu pemahaman saya orang di luar, tapi ternyata lapangan kadang-kadang tidak seperti itu, apalagi ada elemen-elemen masyarakat yang kenceng bermain langsung ke kejaksaan, langsung kemana dan seterusnya. Oke, Mas Fatur mungkin ada closing statement sedikit mungkin, karena ini setelah saya lontarkan kayaknya teman-teman sangat sepakat setuju untuk ada forum di TV Desa dengan teman-teman di Kemendes secara khusus membahas yang 20% ketahanan pangan. Maka Mas Fatur. Baik Pak De, terkait dengan tadi bahwa kenapa saya menyampaikan harus sesuai dengan regulasi, memang toh juga bisa aja masyarakat atau LSM juga melaporkan kepada APH, baik itu ke kepolisian maupun kejaksaan. Karena mohon maaf, dua institusi itu sendiri punya target untuk dalam tahun ini harus melakukan apa. Walaupun kadang temuannya itu lebih kecil dibanding biaya operasional yang dilakukan. Betul. Nah, pengalaman kami ketika kami menjadi Satgas Dana Desa, kami memang punya kewenangan dulu ketika turun ke desa itu membuka APBD khusus dana desa. Kami tidak membuka ADD, Banprop, Bankab, atau bantuan yang lain, khusus ke dana desa. Nah, pada saat itu kami ketika melakukan ada temuan, itu biasanya kami melakukan pembinaan kepada desa itu yang nanti ditindaklanjuti pembinaannya oleh APIP setempat. Baru ketika jangka waktu 60 hari tidak dilakukan perbaikan administrasi, perbaikan apa dan lain sebagainya, itu yang hasil temuan kami, baru itu bisa dilakukan laporan kepada APH, ditindaklanjuti ke APH. Mekanismenya seperti itu. Tapi kan namanya LSM banyak juga